Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 di materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik anak-anak, tujuan dari kita belajar materi ini nanti itu adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, untuk itu sebelum kita nanti kepada materi intinya, jadi Nabi Muhammad itu diutus atau dijadikan oleh Allah menjadi Rasul ya, di bumi itu sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Nah, apa arti dari rahmatan lil alamin itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mempunyai arti dan kami tidak mengutus engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini surat Al-Anbiya di ayat 107. Nah, apa arti dari rahmatan lil alamin itu sendiri? Jadi rahmatan lil alamin itu berasal dari dua kata ya, yaitu rahmat dan al-alamin. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang, anugerah, dan kebaikan dari Allah. Jadi kalau kita biasanya mendapat kata-kata dari orang lain gitu, dari teman, entah keluarga, semoga mendapat rahmat. Nah, itu adalah kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang Allah yang diberikan untuk manusia atau untuk umatnya, seperti itu. Nah, kemudian arti kata yang kedua yaitu al-alamin, di mana al-alamin ini berarti seluruh alam ya. Jadi kalau kita bicara alam itu mencakup semua makhluk hidup. Itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, dan seluruh alam semesta yang ada di alam ini gitu. Nah, kemudian Rasulullah itu diutus untuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, bukan kebencian atau kekerasan. Nah, pada materi ini nanti kita harus menganalisa ya bagaimana nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga bagaimana Rasulullah itu menghadapi orang-orang yang benci terhadapnya ya. Jadi ini nanti kita juga akan membahas bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan juga di Madinah di awal semester ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika waktu itu sebelum Mekah mendapat utusan yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai Rasul, masyarakat Mekah itu hidup dalam masa jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Jadi anak-anak, jahiliyah itu artinya bodoh ya. Tetapi bodoh di sini jangan diartikan itu tidak bisa mengerjakan sesuatu atau apa, atau secara intelektual bahasanya. Jadi jahiliyah itu selain mempunyai arti dari bodoh secara intelektual, itu juga yang dimaksud di sini itu kebodohan dalam keyakinan, kebodohan dalam moral, sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini. Bagaimana kondisi Mekah sebelum Islam datang
dari segi moralnya, keyakinannya, sosialnya, ekonominya, dan juga politiknya. Nah, kemudian Islam datang ya dengan kondisi Mekah seperti itu. Islam datang sebagai rahmat, sebagai kasih sayang yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran akidah dan kerusakan yang ada di masyarakat. Nah, makanya kita sering mendengar ya ketika ada seseorang yang mengisi pengajian atau berpidato atau bersambutan, itu pasti ada kata-kata sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman ke terang benderang ini. Jadi jahiliyah itu digambarkan sebagai sebuah kondisi di mana itu kita mengalami masa kegelapan. Next, ya kita akan ulas satu persatu dimulai dari kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi anak-anak masyarakat Mekah sebelum Islam itu pada waktu itu mereka mempunyai keyakinan untuk menyembah berhala. Apa itu berhala? Ya, jadi berhala itu adalah sebuah patung ya, yang dipercaya patung itu bisa menjaga diri para manusia itu pada waktu itu di Mekah. Patung itu dianggap sebagai Tuhan, patung itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengabulkan apapun dan seterusnya. Nah, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah itu mulai pindah menyembah selain Allah. Nah, apa itu yang menyembah selain Allah? Yaitu ya itu tadi, berhala itu tadi. Nah, proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amr bin Luhai. Nah, ini salah satu tokoh pada waktu itu, seorang pembesar suku dari Khuza'ah. Ya, jadi nama sukunya itu adalah Khuza'ah, yang melakukan perjalanan dari Syam. Jadi Syam itu kalau kita gambarkan sekarang itu di Syria. Nah, dia itu melihat penduduk kota Syam itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari itu. Nah, jadi kenapa Mekah itu bisa ada berhala? Nah, pada waktu itu ada si Amr bin Luhai ini pergi ke kota Syam, terus di kota Syam itu orang-orangnya menyembah berhala. Nah, kemudian si Amr bin Luhai ini membawa berhala ya, dari Syam itu ke Mekah dan ditempatkan di dalam Ka'bah pada waktu itu. Nah, berhala yang dibawa itu diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah di dalamnya gitu. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan Mana. Ya, di mana itu ya berhala-berhala yang cukup kita kenal. Jadi Hubal ini digambarkan sebagai berhala yang paling tinggi. Ya, di bawahnya itu ada Lata, terus Uzza, dan juga Mana atau Manat ya. Nah, kemudian dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga mereka meyakini bahwa berhala itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi Amr bin Luhai itu menganggap bahwasannya atau menyebar ajaran bahwa berhala itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri manusia dengan Tuhannya. Nah, sejak itulah mulai membuat berhala-berhala, sehingga pada waktu itu mencapai lebih dari 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru itu masuk ke masyarakat Mekah, sehingga kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala pada waktu itu. Nah, kemudian ketika melaksanakan haji, jadi haji ini sudah diajarkan ya pada umat manusia pada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah,
Siapa tadi Nabi Ibrahim? Ya, yaitu tadi kan di awal sudah Pak Angga jelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu penganut agama tauhid yang awal-awal ya, sebelum masyarakat Mekah mengenal berhala, yaitu ayahnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika melaksanakan haji, para jamaah haji itu melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Nah, maka bertanya alasan menyembah berhala. Nah, kemudian para petinggi-petinggi atau orang-orang yang dianggap besar gitu ya di sekitar Ka'bah menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah itu. Karena pada waktu itu Mekah menjadi pusat tauhid ya. Jadi apa yang didapatkan dari Mekah itu dibawa pulang oleh orang-orang yang mengunjungi Ka'bah pada waktu itu untuk melaksanakan haji itu. Nah, mulailah kepercayaan baru itu menyebar di Jazirah Arab atau di lingkungan Arab. Nah, kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan ya sebuah hadis dengan itu sanadnya dari Ibnu Abbas yang berbunyi kurang lebih seperti ini, artinya patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi dulu kan Nabi Nuh itu kan juga sama ya, jadi menyembah patung-patung. Nah, jadi pada waktu itu seluruh Arab itu bahkan hampir semua menyeluruh itu sudah menyembah berhala. Nah, selain itu juga masyarakat Arab pada waktu itu juga percaya pada tahayul. Tahayul itu percaya dengan kekuatan-kekuatan sihir. Misalnya bisa membunuh tanpa menyentuh, bisa mengembalikan nyawa yang sudah meninggal dunia, perdukunan, ramalan. Nah, kalau kita konteskan dengan zaman sekarang kan kita kalau tahayulnya orang-orang zaman now kan ada ramalan zodiak, ramalan dan ramalan Jawa gitu kan, perhitungan Jawa dan seterusnya. Nah, itu tahayul namanya ya, kalau di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dari kondisi itu di Arab itu ya, di Jazirah Arab itu hanya sebagian kecil yang masih menjaga ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Nah, orang-orang yang masih menjaga ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim ini itu disebut dengan Hanif. Nah, ada nggak yang namanya Hanif di kelas kalian? Nah, ini Hanif ini sebutan bagi orang-orang yang dulu ketika zaman jahiliyah masih memegang ajaran Nabi Ibrahim yang masih percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Nah, kemudian selain itu juga masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan juga kehidupan setelah meninggal dunia atau setelah mati. Jadi mereka itu sudah nggak percaya lagi bahwasanya akhirat itu ada, hari dimana kita itu ditimbang amalnya itu ada, hari penantian di alam kubur itu ada, terus hari kiamat, terus kita dibangkitkan, itu semuanya sudah hilang atau tidak percaya sebagian besar masyarakat Arab. Nah, dengan kondisi ini masyarakat Makkah itu mengalami krisis akidah dan kemusyrikan ya. Nah, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Jadi kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam itu mereka memiliki karakter positif sebenarnya. Jadi kita akan bahas yang positif dulu. Apa karakter positifnya? Yaitu pemberani. Fisiknya itu kuat karena terbiasa dengan kondisi yang gersang ya, karena di Arab itu kan panas, sumber air juga jarang dan seterusnya.
Terus kemudian juga daya ingatnya itu luar biasa. Nah, makanya dulu itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mereka itu banyak yang menghafal Al-Quran karena pada zaman dulu itu daya ingatnya sangat luar biasa semua. Terus hormat akan harga diri dan martabat. Nah, itu orang-orang Arab zaman dulu itu mereka itu di sana sangat menghormati harga diri ya, dan juga martabat dari setiap orang gitu. Nah, kemudian juga penganut kebebasan, terus mereka juga loyal terhadap pimpinan mereka. Jadi ketika kamu menjadi pemimpin, pasti nanti bawah-bawahmu itu pasti akan loyal, tidak berkhianat. Nah, kemudian tapi ada negatifnya ya. Jadi karakter baik yang tadi Pak Angga sebutkan itu terkikis oleh kejahiliahannya. Nah, kejahiliahannya itu contohnya ini ya, berzina, mereka berjudi, kadang merampok, kadang memperkosa wanita, dan seterusnya. Nah, mereka itu menempatkan kaum perempuan itu menjadi kaum yang kedudukannya itu sangat rendah. Nah, makanya perempuan itu dulu ya, sebelum Islam datang itu dianggap sebagai budak ya. Entah budak seks, entah budak apapun kayak gitu. Jadi seolah-olah itu perempuan itu hanya dipandang sebelah mata. Bahkan zaman dulu itu ketika seseorang mempunyai anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Banyak dulu bayi-bayi perempuan itu langsung dibunuh ketika ketahuan oleh pemimpin ya pada waktu itu, karena dulu kan sering perang gitu kan, anak perempuan kan juga nggak bisa perang gitu kan, akhirnya itu dianggap aib ya, jadi hina. Jadi kalau kita punya anak perempuan kita dianggap hina kayak gitu. Bahkan pembunuhannya itu sering dikubur hidup-hidup. Nah, itu kan tidak mencerminkan manusiawi, itu tidak mencerminkan bahwa kita itu adalah seorang manusia yang mempunyai pikiran yang positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian laki-laki itu juga memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan seseorang. Pada waktu itu laki-laki bebas ya, menikah 10 kali boleh, terus menceraikan semuanya itu juga boleh, nggak ada aturan yang melarang kayak gitu. Jadi dulu itu benar-benar ketika kondisi Mekah itu zaman jahiliyah itu sangat mengerikan. Jadi laki-laki itu bebas menikah dan cerai. Nah, coba bayangkan kalau kita itu tidak mengenal Islam dan sekarang kita masih di zaman jahiliyah, mungkin laki-laki akan mempunyai sikap yang seenaknya sendiri kayak gitu. Terus kemudian juga pada waktu itu orang yang kuat itu pasti akan menindas orang yang lemah, dan hukum itu tidak berlaku di masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, bahasa kerennya sekarang itu adalah hukum rimba ya. Jadi orang yang kuat dialah yang berkuasa. Nah, seperti itu. Jadi tradisi buruk tersebut itu sudah menjadi sebuah hal yang wajar ya pada waktu itu. Nah, kemudian tradisi terburuk di masyarakat Mekah itu adalah mengubur anak perempuannya tadi ya, secara hidup-hidup. Itu sangat buruk ya. Bahkan melebihi syaitan ya sikapnya kalau seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga sistem perbudakan berlaku di masyarakat Mekah ya, tadi ya. Jadi kalau kamu tidak kuat, kamu akan jadi budak ya, dan di sana itu tidak ada hukum. Jadi ketika kita menjadi budak, kita itu bebas diapain aja, dibunuh boleh, disiksa boleh, disuruh-suruh boleh, dilecehkan boleh. Nah, bahkan kita bisa diperlakukan seperti binatang ketika kita itu menjadi budak, bahkan dijual belikan. Nah, zaman dulu itu juga budak-budak itu dijual belikan. Kalau sekarang itu bisa menjadi kejahatan yang sangat luar biasa karena memperjualbelikan manusia, atau bahasa kerennya itu human trafficking. Jadi perdagangan manusia. Kalau sekarang kan kita konteksnya mungkin yang dijual adalah organ tubuh ya kan. Beberapa waktu lalu sempat viral di Kamboja ya,
ditawarin kerja di sana, ternyata di sana dibunuh kemudian dijual organ tubuhnya. Seperti itu. Nah, posisi budak itu tidak memiliki kebebasan hidup. Jadi hidupnya itu untuk orang yang mempunyai budak itu. Hidup matimu itu untuk orang yang mempunyai orang yang punya kayak gitu. Misalnya Pak Angga punya budak si A. Nah, si A ini hidup dan matinya itu punya Pak Angga gitu. Padahal seharusnya kan hidup dan mati manusia itu kan adalah Allah yang menentukan kan. Jadi Allah yang boleh ya menentukan kapan matinya, kapan hidupnya dan seterusnya. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini Islam datang membawa ajaran kesetaraan, keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Nah, makanya kita di Islam kan diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama boleh dalam hal apapun ya. Jadi emansipasi wanita kan biasanya gitu. Bahkan kita kan diajarkan di dalam Islam juga tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, yang kuat, yang lemah, semuanya sama. Di mata Allah itu semuanya sama. Yang membedakan hanyalah amal kebaikannya. Selain itu juga Islam juga membawa ajaran keadilan. Nah, di Islam kan kita selalu disuruh adil ya terhadap apapun, siapapun. Dan adil di sini harus kita maknai ya. Jangan salah paham bahwa adil itu harus sama rata, tidak. Contohnya seperti ini, ketika kalian disamakan uang sakunya dengan adik kalian, pasti kalian tidak akan merasa adil. Nah, jadi di sini keadilan itu bukan sama rata, tetapi sesuai dengan porsinya. Ya, contohnya misalnya kalau kalian uang sakunya 10.000, mungkin adik kalian 5.000 karena masih TK misalnya, ya, seperti itu. Itu yang namanya adil. Dan kemudian Islam juga membawa ajaran perlindungan terhadap yang lemah. Jadi kan kita kan diajarkan ya bahwasanya ketika kita melihat orang yang lemah harus kita lindungi. Contohnya ayah kita ya atau ayah kalian di rumah kan menjadi kepala keluarga dan yang melindungi kalian kayak gitu. Melindungi ibu, adik atau kakak dan seterusnya. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Ya, jadi kondisi ekonomi pada waktu itu dikuasai oleh pedagang yang kaya, seperti dari suku Quraisy. Ya, suku Quraisy itu adalah satu suku yang menetap di Mekah ya. Jadi orang-orang Quraisy itu orang yang bahasanya sekarang itu pengusaha. Jadi yang kaya itu akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah, masyarakat Mekah pada waktu itu memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan memang. Jadi makanya bahkan Nabi Muhammad SAW itu dulu kan juga sempat berdagang ya. Beliau sempat berdagang dan hasil dari dagangannya itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau Islam. Nah, selain perdagangan juga di sana juga ada pertanian ya. Pertaniannya di sini nggak seperti di Indonesia ya, di lingkungan kita. Kalau bertani kan menanam padi, jagung, misalnya kalau di sana tuh bertani itu menanam kurma, petani kurma biasanya, dan juga peternakan. Dan peternakan di sini juga di sana nggak beternak ayam, entok atau bebek ya, tapi yang masuk di sini itu domba dan unta pada waktu itu. Nah, kemudian sumber kehidupan bagi masyarakat Arab itu pada waktu itu ya peternakan itu ya. Mereka bisa berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah A sampai ke daerah B dan seterusnya. Nah, kemudian kota Mekah juga menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di jalur dagang Yaman dan juga Syam pada waktu itu. Nah, kemudian saat itu juga terjadi kesenjangan ekonomi yang dimana itu yang kaya ya akan bertambah kaya, yang miskin itu ya akan diperlakukan seenaknya atau ditindas, kayak gitu. Nah, kemudian selain itu juga banyak praktik riba.
Jadi apa ya namanya, nggak masuk akal. Kata riba itu cara dimana kita itu curang ya, terhadap menentukan harga kayak gitu. Misalnya Pak Angga meminjami uang si A gitu kan 10.000 dan harus mengembalikan 15.000 misalnya. Nah itu salah satu praktek riba. Nah kemudian selain riba juga ada penipuan, eksploitasi budak. Nah tadi ya yang Pak Angga jelaskan di awal tadi. Jadi manusia itu diperjualbelikan, ya. Budak-budak itu diperjualbelikan seolah-olah manusia itu menjadi hewan kayak gitu. Nah dengan kondisi seperti ini Islam datang untuk mengatur ekonomi. Nah makanya kan kita diatur. Kan sekarang kita berdagang juga ada aturannya, bahkan di Al-Quran juga mengharamkan riba kayak gitu. Nah, aturan Islam itu adalah aturan di mana ekonomi itu harus secara adil, melarang praktek yang riba atau merugikan orang lain dan juga penindasan seperti itu. Nah, makanya Islam datang untuk memperbaiki kondisi Mekah pada waktu itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, dahulu ketika Mekah masih di zaman jahiliyah, itu belum ada sistem pemerintahan yang terpusat kayak yang sekarang di Indonesia. Misalnya Indonesia punya ibu kota di Jakarta gitu kan, terus di Jogja itu punya gubernur, punya kabupaten, Sleman, punya kecamatan misalnya gitu, dan seterusnya RT, RW, Pak Dukuh dan sebagainya. Belum ada seperti itu. Hanya ada pemimpin suku atau kabilah namanya, suku atau kabilah. Misalnya suku Quraisy pemimpinnya ini ya. Ya itu udah pemimpin, udah nggak ada bendahara, nggak ada ini dan sebagainya. Semuanya dipegang oleh pemimpinnya atau kepala sukunya misalnya. Nah kemudian juga pada waktu itu perselisihan antar suku itu sering terjadi ya. Dan tidak ada sistem hukum yang kuat, jadi tidak ada aturan. Kita mau baku hantam, mau ini, mau apa, mau mencuri dan seterusnya, itu tidak ada yang mengatur, bebas. Karena hukum itu yang menentukan adalah kepala sukunya atau pemimpin sukunya. Nah kemudian di waktu itu ketika masa jahiliyah Mekah dikuasai oleh kaum Quraisy. Nah kaum Quraisy yang memegang kekuasaan atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dipegang oleh kaum Quraisy. Mau ditaruh berapa berhala dan seterusnya, siapa yang boleh haji dan seterusnya, itu orang Quraisy ya, atau kaum Quraisy yang mempergunakan pengaruhnya untuk politik secara umum dan juga ekonomi. Jadi orang Quraisy itu secara selain orang-orang kaya, dia juga pemegang kekuasaan atas segalanya. Nah, dengan kondisi ini Islam datang untuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang adil. Kita mengenal musyawarah, kita mengenal apa itu tanggung jawab dan seterusnya. Nah, kan contohnya kan kalian kan di kelas punya ketua kelas, punya bendahara, punya kelompok piket. Nah, itu kan salah satu ajaran Islam yang kita nikmatin sekarang. Nah, begitu ya rekan ya. Oke, jadi dengan materi ini ya, jadi kesimpulannya adalah kondisi Mekah sebelum Islam itu adalah cermin dari masyarakat yang rusak. Jadi ketika Mekah itu menjadi masyarakat jahiliyah, di sana itu rusak, serba rusak semuanya, sistem pemerintahan, kondisi ekonomi, sosial, politik, kepercayaan, semuanya rusak. Dari segi akidah semuanya rusak. Jadi yang dipercaya itu adalah sebuah patung atau beberapa patung. Nah kemudian dengan kondisi seperti itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki itu semua sebagai rahmat bagi seluruh alam atau sebagai rahmatan lil alamin. Nah begitu anak-anak. Jadi dengan kondisi masyarakat jahiliyah itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki itu semua. Makanya kita mengenal atau sering kali mendengar kata-kata
kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman yang rusak atau yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Oke, baik, seperti itu anak-anak. Jadi ini materi yang harus kalian pelajari, disimak semuanya. Apabila nanti kalian mempunyai pertanyaan, boleh silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti akan dicek oleh Pak Angga. Nanti akan kita diskusikan ketika kita berada di dalam kelas. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran ini atau penjelasan ini diakhiri, kalian harus mengerjakan LKPD ya. Jadi LKPD ini Lembaga Kerja Peserta Didik, harus kerjakan di buku kalian masing-masing semuanya. Jadi silahkan kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku atau teman sekelas atau depan belakang bangku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, LKPD ini nanti harus dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas satu persatu, kemudian nanti dinilai oleh Pak Angga. Gitu ya anak-anak ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita saat ini ya di video ini memberi manfaat, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Mungkin apabila Pak Angga dalam menyampaikan ada perkataan yang salah atau mungkin terpleset sedikit, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.